Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah yang luar biasa banyaknya, yang Allah terus menerus berikan hingga saat ini, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat. Allah masih berikan kesempatan serta hidayahnya untuk tetap gemar dan semangat beribadah. Lebih-lebih di saat ini Allah telah memanggil kita untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan di saat ini Allah menerimanya, dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat dengan semua perintahnya, dan senantiasa taat pula untuk meninggalkan sebuah larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada di awal bulan Muharram, tahun-tahun Hijriah. Untuk itu maka perlu sampaikan beberapa hal terkait dengan kebenaran bulan Muharram. Kenapa saya mengatakan kebenaran di bulan Muharram? Karena sementara ini tidak sedikit di antara kita banyak menganggap, banyak meyakini, bahkan ada mitos-mitos Asyura, bulan Muharram itu membawa kesialan, sehingga tidak sedikit ada anggapan di malam Asyura dilarang atau tidak boleh kita keluar rumah, tidak boleh membangun rumah, terutama kalau di kalangan Jawa luar biasa nih, terutama Jawa Tengah, Jogja, anggapan luar biasa dan masih banyak hal. Tidak boleh pindah rumah, coba. Makanya jarang di antara kita kadang-kadang untuk pindah rumah menghindar dari bulan. Kemudian juga termasuk tidak boleh menjalankan acara pernikahan. Insyaallah. Ini yang sedang berkembang di masyarakat. Kemungkinan kita juga terhanyut, terhasut dengan mitos-mitos ini. Untuk itu maka perlu saya sampaikan, menurut agama kita Muharram itu adalah bulan yang luar biasa istimewanya. Karena bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Apa keutamaan dari bulan Muharram? Yang pertama, seperti saya sampaikan, bulan Muharram merupakan salah satu 4 bulan haram yang Allah utamakan. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Al-ashhuru hurum. Jadi bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang di situ selain karena dimuliakan, karena disucikan, maka diharamkan untuk berperang. Umat Islam diharamkan untuk berperang. Termasuk juga dilarang untuk melakukan kedoliman. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fahrir Razi juz yang ke-16 halaman ke-53 dia menyatakan, wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asyaddul iqab wa ta'atu fiha aktsaru thawab. Maksud dari keharaman itu, bulan haram itu adalah sesungguhnya kemaksiatan itu di bulan-bulan itu akan memperoleh siksa yang lebih berat, yang lebih dahsyat.
Sedangkan ketaatan di bulan-bulan tersebut mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi justru di bulan Muharram, kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, maka siksanya lebih berat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya ketika kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Inilah Muharram menurut agama kita. Tidak benar kalau kemudian Muharram dikatakan bulan kesialan. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram, terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat baik pada para nabi. Minimal ada 10 peristiwa yang itu baik semua terhadap nabi. Tentu saja, maka tentu ini bagian dari pertanda baiknya bulan Muharram itu. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117 bahwa pada hari Asyura, artinya tanggal 10 Muharram, itu terjadi ada 10 kemuliaan atau kehormatan kepada 10 nabinya. Yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Ini artinya apa? Keberuntungan yang luar biasa untuk umat Islam. Kemudian yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh setelah terkena banjir luar biasa selama 3 bulan. Nabi Nuh sudah bisa mendarat. Ini pun juga adalah keberuntungan juga ini. Kenapa harus dikatakan sial? Ini bukti nyata ini. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan Nabi Yunus dengan keluarnya dari perut ikan. Nabi Yunus diselamatkan, kemudian bisa keluar dari perut ikan. Persis tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam berbuat dosa memakan buah khuldi. Allah ampuni pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kelima adalah keselamatan Nabi Yusuf dengan keluarnya dari sumur pembuangan. Pernah kita dengar Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dibuang di sumur. Maka tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf bisa dikeluarkan oleh para yang bisa meninggalkan. Kemudian yang keenam adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam bertepatan dengan tanggal 10 Muharram di bulan Muharram. Kemudian yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ke-8 adalah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-9, Nabi Yakub dapat melihat kembali. Nabi Yakub cukup lama menderita kebutaan akibat kabar Nabi Yusuf yang cukup lama menghilang. Anak kesayangan sebagainya, kemudian dia menangis sampai buta. Kemudian pada tanggal 10 Muharram Allah membuka matanya, melihat lagi dari kebutaannya. Kemudian ke-10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad, baik untuk kesalahan yang lampau maupun yang akan datang. Inilah 10 peristiwa yang merupakan kemuliaan sekaligus kehormatan yang terjadi pada para nabi. Sehingga tidak benar kalau kemudian Muharram akan mendatangkan kesialan. Demikian juga kalau kita memanfaatkan bulan Muharram ini, maka insya Allah akan banyak keberuntungan yang akan kita dapatkan dari bulan Muharram. Mari kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Sebaliknya kita kikis habis, kita kecilkan, kita kurangi, bahkan ya kita hilangkan semua dosa, semua kesalahan, semua kenakalan kita, kejahatan kita.
Jangan kemudian kita terus-terus melakukan kejahatan, sekalipun barangkali mungkin kejahatan-kejahatan yang mungkin menurut kita tidak seberapa, tetapi waktunya kita di bulan Muharram ini untuk betul-betul kita menghilangkan semua kesalahan, kejahatan yang selalu kita lakukan. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah di bulan Ramadan itu terdapat 10 Muharram, hari Asyura. Terdapat 10 Muharram yang kemudian Rasulullah mensunnahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syami yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura atau 10 hari 10 Muharram, sesungguhnya saya berharap bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan setahun yang telah lampau. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Untuk itu maka mari kita upayakan, karena ini sunnatul Rasul dan pahalanya luar biasa, bisa menghapus dosa. Tentu dosanya dosa-dosa kecil, tapi walaupun dosa kecil, kita ini terus terang terlalu banyak dosa kecil yang kita lakukan. Ketika kita melakukan puasa Asyura ini, maka Allah akan menghapus setahun yang lalu. Bayangkan. Untuk itu maka mari kita upayakan untuk bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Tanggal 10 Muharram tahun ini jatuh pada hari Selasa, tanggal 16 Juli. Bagi kita yang berniat dan berupaya untuk melakukan ini, tanggal 10 Muharram puasa Asyura jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juli. Sebelumnya adalah hari Senin, tanggal 9 Muharram. Rasulullah pun juga pernah berniat untuk berpuasa pada tanggal 9-nya juga, agar bisa berbeda dengan umat Yahudi. Karena umat Yahudi sudah terbiasa melakukan puasa 10 Muharram ini untuk menghormati kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun itu. Untuk itu maka Nabi SAW pernah berniat, seandainya umurku sampai pada tahun depan, saya akan berpuasa mulai tanggal 9-nya. Untuk itu maka mari kita lakukan juga. Kebetulan tanggal 9 Muharram ini jatuh pada hari Senin, bersamaan dengan puasa Senin Sedang Kamis. Banyak pahala yang akan kita dapatkan. Selain kita puasa Senin Kamisnya, puasa Tasu'anya, puasa Arafahnya. Untuk itu maka jangan biarkan kesempatan umur kita untuk kemudian kita tinggalkan peluang-peluang luar biasa yang biasa mendatangkan pahala yang luar biasa dan bisa mendatangkan peluang untuk terhapusnya dosa-dosa kita. Barakallahu wa lakum wa nafani wa iyyakum bi ayatil hakim. Aku qul hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azza jundahu wa zama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بطائك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من علم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين